warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah kalau kalian semua sehat. Nah, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu sekalian di sini semuanya masih semangat dong, ya dong. Nah, jadi kita itu dalam belajar harus bersemangat. Salah satu caranya supaya kita bisa bersemangat, yang pertama kita harus sarapan terlebih dahulu. Kalau kita sarapan, perut kita pasti nanti waktu saat belajar nggak akan ngerasakan sakit. Nah, kalau perut kita nggak sakit, kondisi fisik kita ini bagus, maka kita pun bakalan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Kenapa? Karena kita berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, anak-anak ibu, jadi tadi semuanya di sini udah sarapan kan? Iya, jadi nggak boleh kita itu nggak sarapan di pagi hari. Walau hanya teh manis dengan roti itu harus kali kita lakukan supaya perut kita enggak sakit dalam mengikuti proses pembelajaran. Kalau perut kita sakit, maka pun otomatis kita itu pasti nggak bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran karena kita dalam keadaan sakit, perutnya sakit, berpikir nggak bisa, nggak konsentrasi, dan apa yang disampaikan ibu guru pun udah nggak masuk lagi. Kalau misalnya kita dalam keadaan sehat, perut kita kenyang, pasti kita semangat. Kalau kita udah semangat, pasti apa yang disampaikan sama ibu guru bakalan cepat nyampenya. Kalau udah mudah memahami apa yang disampaikan oleh ibu guru, pasti kita akan menjadi anak yang pintar. Kalau kita udah menjadi anak yang pintar, maka kita bisa mencapai cita-cita kita. Kemudian kita juga bisa menjadi orang yang sukses, yang dimana kalau kita udah sukses, kita pasti bisa membanggakan kedua orang tua kita, mengangkat derajatnya. Makanya kita harus semangat dalam belajar. Caranya kita sarapan dulu, siapkan dulu diri kita. Kemudian kalau di sekitarnya ada sampah-sampah, itu kan bisa mengganggu penglihatan kita. Kalau kita merasa risih, pasti pun kita bisa nggak konsen juga dalam belajar kan. Maka kalau kira-kira di samping kamu ada sampah, samping kiri, samping kanan, depannya itu harus disingkirkan dulu, buang dulu, masukkan dulu ke tong sampah. Jadi kita belajar dalam kondisi yang bersih, kemudian perut kita juga kenyang. Itu bisa membuat kita menjadi semangat dalam belajar. Kalau udah semangat, pasti kita bisa mudah memahami apa yang ibu guru sampaikan dan bisa menjadi orang yang pintar. Nah, di sini pasti semuanya anak-anak ibu ini pengen pintar dan pengen sukses kan semuanya. Jadi dalam mengikuti proses pembelajaran, ibu minta kalian harus benar-benar mempersiapkan diri ya, supaya mudah memahami apa yang ibu sampaikan. Oke, biar lebih semangat lagi, kita nyanyi terlebih dahulu yuk, biar kalian tuh bisa fresh ya kan, bisa lebih semangat lagi. Nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, anak-anak ibu pasti semuanya udah tahu dong ya kan, udah kelas-kelas tinggi kok ya. Yuk, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Udah
pasti lebih semangat nih, pasti lebih fresh lagi untuk mengikuti pelajaran. Jadi nanti kalian harus benar-benar memahami apa yang ibu sampaikan. Oke, jadi minggu kemarin kita udah belajar tentang bagaimana cara meningkatkan strategi meningkatkan kemampuan membaca, kemudian bagaimana cara meningkatkan kemampuan bersastra anak, ya kan. Jadi minggu ini kita belajar tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Wah, menarik sekali bukan? Nah, di sini ada nggak yang tahu apa itu arti dari ekspresif? Apa arti dari reseptif? Nah, ada yang tahu nggak? Jadi di sini kita bakalan bahas itu anak-anak, strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, kita belajar ini tuh supaya kita tahu bagaimana karya sastra anak itu yang secara ekspresif, bagaimana karya sastra anak itu yang secara reseptif. Nah, jadi setelah mempelajari materi ini, kita itu bakalan tahu apa sih sastra anak secara ekspresif itu, apa sih itu sastra anak secara reseptif itu. Nah, jadi Ibu harapkan setelah kalian mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, kalian bisa memahami itu semua yang tadi, yang dimana apa itu sastra anak secara ekspresif, apa itu sastra anak secara reseptif. Oke, jadi supaya kalian mengetahui itu semua, kalian harus menyimak ibu baik-baik. Apa yang ibu sampaikan disimak baik-baik. Kalau ada yang penting-penting tuh, misalnya kalian harus catat, makanya sediakan buku dan pulpen. Oke, buku dan pulpen. Jadi apa yang penting-penting yang ibu sampaikan, misalnya tentang karya sastra anak secara ekspresif tadi, oh begini dicatat nak, biar ada pertinggalannya di kalian. Jadi nggak cuman dengar masuk kuping kanan keluar kuping kiri, jadi harus ada pertinggalan ya, supaya kalian bisa memahaminya lagi ketika nanti ibu tanya kalian. Kalau lupa, kalian bisa lihat catatan lagi supaya bisa lebih mengingatnya ya anak-anak ibu ya. Jadi kalian semua harus benar-benar memahami apa yang ibu sampaikan, dengarkan. Kalau misalnya ada yang perlu yang penting-penting itu harus dicatat ya anak-anak ibu ya. Oke, langsung aja kita bahas ke materinya. Oke, jadi nanti yang kita bahas itu ada apa itu karya sastra anak secara ekspresif dan reseptif. Nah, jadi yang pertama ibu bakalan jelasin apresiasi karya sastra anak secara ekspresif. Nah, simak anak-anak ya. Nah, jadi karya sastra anak secara ekspresif itu adalah sebuah karya sastra yang ekspresif itu karya sebagai ucapan sebuah perasaan kita, atau yang kita sebut dengan curhatan, atau juga sebagai produk untuk bisa mengembangkan imajinasi si penyair yang bekerja dengan perasaan dan pikirannya. Nah, ibu, jadi karya sastra secara ekspresif itu adalah karya untuk mengucapkan sebuah perasaan, kemudian yang biasa kita sebut atau biasa kita kenal tuh dengan curhatan, seperti itu, untuk bisa mengembangkan atau juga suatu produk untuk bisa mengembangkan imajinasi si penyair ini yang bekerja dengan perasaan dan pikirannya. Nah, jadi pendekatan ekspresif ini dia itu mengaitkan sebuah karya dengan pengarangnya. Jadi pada pendekatan ekspresif itu, seorang kritikus itu wajib mengenal biografi si pengarangnya gitu. Si pengarangnya
yang dimana karya sastranya yang kita pilih itu yang mau kita kaji. Jadi kita itu harus mengetahui bagaimana biografi si pengarang karya sastra itu gitu, siapa namanya gitu kan, kemudian bagaimana, di mana rumahnya, atau kapan ia lahir, seperti itu. Jadi kita tuh harus mengetahui biografis pengarang itu gitu. Nah, kemudian pada pendekatan karya sastra anak secara ekspresif ini, yang pertama tadi harus mengenali biografi si pengarangnya. Kemudian yang kedua, kita tuh harus melakukan penafsiran. Nah, apa sih tuh Bu penafsiran yang kayak mana Bu? Apa yang ditafsir Bu? Nah, yang ditafsir itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra itu harus kita pahami. Untuk melakukan penafsiran, unsurnya itu misalnya seperti gaya bahasanya, itu yang kita tafsirkan. Kemudian citranya, kemudian ramannya dan remannya dan lainnya. Nah, kemudian setelah kita melakukan penafsiran, hasil dari penafsiran itu kita kaitkan dengan asumsi dasar kita gitu. Nah, jadi setelah melakukan penafsiran tadi, kita kaitkan dengan asumsi dasar kita, asumsi dasar penelitian kita, seperti itu. Nah, jadi karya sastra itu adalah suatu produk dari kejiwaan dan sebuah pemikiran pengarang untuk berada pada situasi yang setengah sadar. Nah, kalau udah jelas baru dituangkan ke dalam bentuk yang sadar, seperti itu. Nah, jadi karya sastra itu bisa nampak dari si pengarang itu mengungkapkan perasaannya yang tidak sadar diri. Nah, yang tidak sadar diri itu di dalam sebuah karya sastra gitu. Dia nggak sadar gitu mengungkapkan perasaannya gitu. Nah, jadi karya sastra itu bisa nampak dari sejauh mana si pengarang ini bisa mengungkapkan perasaannya, bisa mengungkapkan perasaannya yang tidak sadar di dalam sebuah karya sastra itu. Dia tuh dalam nggak sadar, dia tiba-tiba dia tuh bisa mengungkapkan sebuah dalam apa yang dirasakannya, perasaannya, seperti itu. Bisa dilihat dari sejauh mana si pengarang itu mengungkapkan perasaannya dari kondisi yang sedang tidak sadar. Maksudnya bukan pingsan seperti itu ya, dia tiba-tiba bisa gitu mengungkapkan isi hatinya, seperti itu. Seperti itulah anak-anak. Oke, baiklah. Jadi itu tadi arti dari karya sastra anak secara ekspresif. Nah, ini Ibu kasih contohnya nih, contoh puisi ya, dalam bentuk puisi. Ini puisi judulnya Berdiri Aku, karya Amir Hamzah. Ibu bacakan ya anak-anak Ibu ya. Berdiri aku di senja senyap, camar melayang menepis buih, melayang bakau mengurai puncak, berjulang datang ubur berkembang, angin pulang penyejuk bumi, menepuk teluk menghempas emas, lari ke gunung memuncak sunyi, berayun alun di atas alas, benang raja mencelup ujung, naik marak menyerak corak, elang leka sayap tergulung di mabuk warna berarak-arak, dalam rupa maha sempurna, rindu sendu mengharu kalbu, ingin datang merasa sentosa, senyap hidup bertemu tuju. Nah, jadi itu judul puisinya itu adalah Berdiri Aku, karyanya Amir Hamzah. Nah, jadi di sini dalam pendekatan ekspresif ini, dia itu kan tadi yang pertama kita tuh harus mengenali biografinya, biografi si pengarang, kemudian kita melakukan penafsiran, kemudian kita harus melakukan asumsi, cocokkan penafsiran kita tuh sama asumsi dasar dari penelitian itu. Nah, jadi gini contohnya anak-anak. Tadi kan udah Ibu bacakan contoh karya sastra ekspresifnya itu tadi puisi ya, Berdiri Aku, judulnya Berdiri Aku, karya dari Amir Hamzah. Nah, jadi
di sini yang pertama itu kan kita dari pendekatan ini kita harus mengenali biografis pengarang. Jadi kita harus mengetahui dulu tadi namanya si pengarangnya Amir Hamzah ya kan. Jadi kita harus tahu Amir Hamzah itu lahir di mana, misalnya di Tanjung Pura pada tanggal berapa, tanggal 28 Februari 1911 gitu. Kemudian kapan ia wafat? Ia wafat pada tahun 1946. Beliau belajar di HIS, AMS, dan belajar di Sekolah Hukum Tinggi. Ia dibesarkan di dalam lingkungan yang taat beragama Islam. Kemudian ia banyak mempelajari kesusastraan Melayu lama, sehingga dalam karyanya banyak menggunakan bahasa Melayu lama dan bahasa daerahnya. Contohnya tadi puisi Berdiri Aku yang udah Ibu bacakan tadi. Termasuk salah seorang pendiri dan pemimpin penjaga baru juga nih si Amir Hamzah ini. Nah, jadi ketika kalian udah misalnya kalian menemukan puisi nih, puisi itu kan karya sastra. Jadi dalam pendekatan ekspresif ini kalian tuh harus mengetahui siapa nih pengarangnya dan bagaimana biografinya. Itulah kalian harus tahu siapa namanya, kapan ia lahir di mana. Kalau misalnya dia udah wafat, dia kapan wafatnya, di mana sekolahnya dulu, apa jurusannya tuh, pokoknya biografi tentang diri dia, seperti itu anak-anak. Nah, kemudian tadi yang kedua kita disuruh apa? Menafsirkan, ya kan? Menafsirkan kalau kita tuh udah bisa pemahaman puisi. Nah, jadi menafsirkan pemahaman puisi. Yang pertama, apa yang kita tafsirkan? Temanya terlebih dahulu. Misalnya tadi tema dari puisi Berdiri Aku tadi apa? Tema puisi Berdiri Aku itu tadi pencarian makna hidup dan tentang sesuatu yang menjadi tujuan utama manusia dalam kehidupan ini. Nah, itu temanya, tema dari Berdiri Aku tadi. Yang pertama kita tuh harus tafsirkan apa sih tema dari puisi ini. Nah, contohnya tadi puisi Berdiri Aku, dia tuh temanya itu tentang pencarian makna hidup dan tentang sesuatu yang menjadi tujuan utama manusia dalam kehidupan ini. Nah, kemudian apalagi Bu yang ditafsirkan? Yang ditafsirkan yang kedua itu ada diksi atau gaya bahasanya. Misalnya di bait yang ke-1, Berdiri Aku di senja senyap, camar melayang menepis buih, melayang bakau mengurai puncak, berjulang datang ubur terkembang. Nah, itu di baris pertama itu mengandung majas apa? Nah, kalau di puisi yang Berdiri Aku ini tadi, di baris pertama dia itu mengandung majas yang apa? Inversi gitu, atau anastrof, yang dimana artinya itu susunan kalimat terbalik gitu. Itu yang digunakan gaya bahasa yang ini menggunakan majas yang inversi atau susunan kalimat yang terbalik. Kemudian Berdiri Aku itu ya dia kalimat pertamanya yang Berdiri Aku di senja senyap. Nah, itu menggunakan kalimat inversi, kalimat terbalik. Terus tuh baris pertama juga mengandung majas yang aliterasi. Nah, perulangan konsonan awal gitu, yang Berdiri Aku di senja senyap, seperti itu. Kemudian di bait yang di baris kedua, di bait pertama baris kedua, apa tadi bunyinya? Camar melayang menepis buih. Nah, jadi di baris kedua ini itu mengandung majas hiperbola yang melebihi sifat dan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, jadi dia itu menggunakan majas hiperbola, yang dimana artinya majas hiperbola itu adalah melebihi sifat dan kenyataan dari yang sesungguhnya, seperti itu. Dilebih-lebihkan dia, kayak camar melayang menepis buih, seperti itu. Dia menggunakan majas hiperbola. Jadi kalian tuh harus tahu, nah, di bait ke-1 baris pertama dia menggunakan majas apa dalam menafsirkan, ya, dalam menafsirkan puisi ini. Di baris kedua dia menggunakan majas apa. Kemudian di baris ketiga atau keempat, dia misalnya yang keempat tadi, apa bunyinya, Nak? Apa bunyinya, Nak? Berjulung datang ubur berkembang. Nah, itu
Baris keempat, dia itu mengandung majas apa? Dia mengandung majas metonimia. Apa itu, Bu? Nggak pernah dengar saya, Bu. Apa itu majas metonomia? Majas metonomia itu adalah menggunakan sesuatu nama tetapi yang dimaksud benda lain, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk bait kedua yang dimana bunyinya seperti ini. Angin pulang menyejuk bumi, menepuk teluk menghempas emas, lari ke gunung memuncak sunyi, berayun alun di atas alas. Nah itu di bait ini itu mengandung majas yang personifikasi, yang dimana artinya itu benda mati yang dianggap benda hidup, seperti itu. Misalnya, angin pulang menepuk teluk, lari ke gunung berayun. Nah gitu, angin pulang menepuk teluk, lari ke gunung, kemudian berayun. Nah jadi itu kan mengandung majas yang personifikasi, yang dimana benda mati itu dianggap benda yang hidup, seperti itu. Tuh di bait kedua, angin pulang, ya kan, menepuk teluk, kemudian lari ke gunung. Nah itu. Kemudian ada juga nih mengandung majas asonansi. Nah, pengulangan bunyi vokal, misalnya atas, alas, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bait ketiga. Ini menafsirkan tadi nih, di setiap bait harus ditafsirkan anak-anak. Tadi udah bait pertama udah kita tafsirkan, bait kedua udah kita tafsirkan, bait ketiga nih. Bait ketiga kayak mana tuh tadi, Bu? Bunyinya lupa. Nih, jadi gini bait ketiga. Benang raja mencelup ujung, naik marak, menyerak corak, elang leka senyap tergulung, di mabuk warna berarak-arak. Nah itu, jadi baris pertama dan kedua itu mengandungnya nih. Baris pertama dan kedua tuh bunyinya gini. Benang raja mencelup ujung, naik narak, menyerak corak. Nah itu dia mengandung majas yang metonimia. Apa artinya tadi? Menggunakan suatu nama tapi yang dimaksud benda lain. Misalnya benang raja atau pelangi, ya artinya. Elang leka itu artinya manusia, ya kan. Kemudian di baris ketiga dia itu mengandung majas epitet. Apa tuh, Bu, majas epitet? Jadi majas epitet itu acuan untuk menunjukkan sifat khusus seseorang atau hal lain. Tuh contohnya itu seperti yang majas epitet itu pada ini, elang leka sayang tergulung, seperti itu. Itu dia menggunakan majas epitet. Kemudian pada bait ketiga tadi di baris keempatnya dia itu mengandung majas asonasi, yang dimana artinya yang apa? Baris keempat tadi apa tadi? Kata-katanya di mabuk warna berarak-arak. Nah itu menggunakan majas asonansi. Nah, nih tadi udah bait pertama udah, kedua udah, ketiga udah, sekarang yang keempat. Yang keempat apa bunyinya, Bu? Gini bunyinya. Dalam rupa maha sempurna, rindu sedih mengharu kalbu, ingin datang merasa sentosa, menyecap hidup bertemu tuju. Nah, jadi di sini pada bait keempat ini dia itu mengandung majas asonansi, artinya itu pengulangan bunyi vokal. Nah, misalnya rupa maha sempurna, rindu sendu mengharu kalbu, merasa sentosa, bertentu tuju. Nah, gitu dia. Nah, Ibu, selain gaya bahasa yang ditafsirkan tadi, yang pertama tema, majas atau gaya bahasa, yang ketiga ini kita tuh harus bisa menafsirkan amanat yang ada di dalam puisi itu, anak-anak. Nah, jadi apa amanat yang ada di dalam puisi tersebut? Seperti itu. Misalnya, jadi kan kita masih bahas puisi diriku nih kan. Jadi isi yang terkandung di dalam puisi tersebut itu tentang diriku tadi, ciptaan dari Amir Hamzah tadi, itu mengandung amanat agar manusia itu jangan terlalu terlena dengan kehidupan dunia ini, dan berambisi untuk menguasainya, seperti itu.
Nah, jadi seperti itulah amanat yang disampaikan di dalam puisi ini gitu. Kemudian apalagi Bu yang ditafsirkan? Selain dari tema tadi majas atau gaya bahasa, amanat ini yang keempat ini latar. Nah, latar itu apa Bu? Kayak mana Bu? Nah, jadi kita juga harus bisa menafsirkan latar dari puisi ini. Nah, misalnya ya masih seputaran puisi Berdiri Aku yang dimana yang menciptakannya itu adalah Amir Hamzah tadi. Nah, jadi latarnya itu, latar atau tempat yang ada di dalam puisi itu senja, bakau, angin, bumi, gunung, sunyi. Karena kan tadi dia ada menyebutkan kayak senja, bakau, ada angin, ada gunung, sunyi, alas, raja, ujung corak, elang leka, warna, rindu, hidup. Nah, seperti itu latarnya gitu. Karena dia di dalam puisi tadi kan ada tuh menyebutkan apa namanya tadi ya, menyebutkan kata-kata itu tadi. Nah, jadi bisa kita ambil dari situ latarnya tadi. Jadi ada apa aja tadi latar dari puisi Berdiri Aku itu tadi? Ada bakau angin, ada bumi, ada gunung, ada alas, ada raja, ada corak, elang leka, warna rindu, hidup, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, kita tuh mengkaji berdasarkan tinjauan psikologis kita atau menguji penafsiran kita sesuai dengan asumsi psikologis si pengarang itu tadi. Nah, kayak mana sih Bu itu? Jadi asumsi dasar penelitian psikologi sastra antara lain yaitu dipengaruhi oleh anggapan karya sastra itu sebuah produk dari suatu pemikiran seorang pengarang yang berada di dalam situasi setengah sadar seperti itu. Jadi karya sastra itu tadi dia itu dipengaruhi oleh pengarang kalau karya sastranya itu sebuah produk dari suatu pemikiran dan kejiwaan si pengarang itu yang berada di dalam setengah sadar seperti itu. Itulah kita kaji tentang puisi Berdiri Aku tadi seperti itu. Nah, jadi pada puisi Berdiri Aku ini tadi Amir Hamzah ini mengungkapkan tentang suatu penceritaan arti hidup seperti itu, dan ia tuh mengungkapkan tentang suatu tujuan utama manusia dalam kehidupannya dan sebuah pengalamannya itu dijadikan sebuah imajinasi yang menghadirkan sebuah kreativitas yang berupa karya sastra dalam puisi yang berjudul Berdiri Aku itu tadi. Nah, jadi kajian berdasarkan tinjauan psikologis atau kejiwaan si pengarang ini, dia tadi kan menciptakannya itu dari setengah sadar gitu, misalnya tidak sadar karena gak sadar kalau bisa nulis itu bukan berarti pingsan ya, yang seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, jadi ini si pengarang ini mengungkapkan tentang apa dia seperti itu. Jadi dia ini kan si pengarang ini tadi tentang puisi Berdiri Aku yang pengarangnya itu adalah Amir Hamzah. Amir Hamzah ini mengungkapkan suatu pencarian arti hidup dan mengungkapkan tentang suatu tujuan utama manusia dalam kehidupannya, dan pengalamannya itu dijadikan imajinasi dan pengalaman si pengarang ini dijadikan imajinasi yang menghadirkan sehingga timbullah sebuah produk kreativitas yang berupa karya sastra puisinya ini tadi yang berjudul Berdiri Aku. Nah, gitu dia ceritanya anak-anak. Nah, jadi di sini misalnya nih pada bait ke-1, Ibu ulangi lagi. Bait ke-1 bunyinya, berdiri aku di senja senyap, cemar melayang menepis buih, melayah bakau mengurai puncak, berjulang datang, ubur terkembang. Nah, pada bait pertama ini yang pengarang ungkapkan itu sebuah perasaan atau emosionalnya mengenai apa yang dirasakannya terhadap yang dilihatnya seperti itu. Jadi dia tuh mengungkapkan sebuah perasaan atau emosionalnya tentang apa yang dirasakannya, tentang apa yang dilihatnya seperti itu. Nah, jadi kejadian yang dilihatnya itu menjadi sebuah pengalaman bagi hidupnya yang bisa mendorong ia untuk mau melakukan sesuatu seperti itu. Anak-anak Ibu, sekarang kita lanjut ya. Nah, jadi contohnya itu lagi
pada bait kedua. Angin pulang menyejuk bumi, menepuk teluk menghempas emas, kemudian lari ke gunung, memuncak sunyi, berayun alun di atas alas. Nah, jadi pada bait kedua ini si pengarang itu mengungkapkan tentang kehidupan manusia dengan peristiwa yang terjadi gitu. Nah, bisa dilihat dari baris yang ingin pulang menyejuk bumi seperti itu. Terus juga menepuk teluk menghempas emas, bahwa angin laut. Nah, itu kan peristiwa alami tuh. Jadi dia tuh kayak mengungkapkan tentang kehidupan manusia seperti itu dengan peristiwa yang terjadi seperti itu. Nah, jadi yang kita kaji itu bait pertama, kedua, ketiga, kemudian keempat juga. Jadi setiap bait itu kita kaji juga sama kayak menafsirkan tadi. Kemudian Amir Hamzah ini dia tuh menciptakan puisi ini, dia tuh mengungkapkan cipta rasa dan karyanya. Dia tuh mengungkapkan gejolak jiwanya seperti itu tentang kehidupan dan tujuan kehidupan ini. Nah, jadi dia tuh ingin mengungkapkan sebuah perasaannya. Dia menuliskan puisinya ini ingin mengungkapkan sebuah perasaannya dengan cita rasa dan karyanya, mengungkapkan gejolak jiwanya tentang kehidupan dan tujuan hidup ini. Jadi itulah yang dibuat sama Amir Hamzah tadi. Nah, jadi ungkapan si menulis ini tentang hidup dan kehidupan ini, maka kehidupan pada puisinya yang berjudul Berdiri Aku ini itu dilatar belakangi oleh kehidupan si penulis ini, yang dimana ia itu dibesarkan di dalam lingkungan terpelajar, baik pendidikan duniawi ataupun pendidikan agama seperti itu. Udah sampai di sini tentang apresiasi karya sastra anak yang secara ekspresif. Anak-anak ibu udah bisa memahaminya atau belum? Hah? Ibu harap udah bisa ya. Nah, jadi kita langsung masuk ke materi yang kedua, ekspresi karya sastra anak secara reseptif. Bu, apa sih Bu artinya? Nah, jadi karya sastra yang anak secara reseptif ini dia itu sebuah penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra anak-anak yang baik bentuknya itu berupa puisi, prosa, yang bisa dilakukan dengan cara membaca, mendengar, dan menyaksikan pementasan drama seperti itu. Itulah arti dari reseptif ini, sebuah penilaian, sebuah penilaian, sebuah penghargaan gitu oleh karya sastra anak, baik itu yang berbentuk puisi tadi, prosa, drama, dan lain sebagainya. Nah, jadi ya anak-anak ibu sekalian, ada beberapa pendekatan sastra anak-anak nih yang secara reseptif. Ada yang ingin tahu? Nah, jadi apa-apa aja ya. Yang pertama itu ada pendekatan emotif. Nah, jadi pendekatan dari emotif ini adalah pendekatan yang berusaha untuk bisa menemukan emosi dari perasaan sang pembaca seperti itu. Emosinya itu berhubungan dengan keindahan atau gagasan yang menarik dan lucu seperti itu. Pendekatan emotif ini memiliki prinsip yang yaitu dia itu dihadirkan kepada masyarakat untuk memberikan sebuah hiburan maupun sebuah kesenangan di dalam masyarakat. Nah, jadi pendekatan emotif ini dia itu dihadirkan untuk untuk menghibur masyarakat, untuk membuat masyarakat itu menjadi senang seperti itu. Nah, kemudian ada pendekatan didaktis. Nah, pendekatan didaktis ini adalah suatu pendekatan karya sastra anak yang secara reseptif, yang dimana pendekatan didaktis ini diawali dengan sebuah upaya satu satuan pokok pikiran yang di dalamnya itu suatu cipta karya seperti itu. Suatu pokok pikiran ini yang didasarkan dari paparan gagasan si pengarangnya, baik berupa tuturan ekspresif, komentar, dialog, maupun deskripsi peristiwa dari pengarang atau penyairnya. Nah, di dalam pendekatan didaktis ini untuk membimbing sebuah kegiatan berpikirnya, pembaca itu bisa
berangkat gitu, bisa berangkat dari pola berpikir seperti. Contohnya tuh kayak mana, Bu? Contohnya itu ya Ibu kasih tahu. Contohnya cerita Malin Kundang. Jika Malin Kundang itu akhirnya mati karena durhaka kepada ibunya, maka dalam hidupnya manusia itu harus bersifat baik kepada orang tuanya, seperti itu. Nah, jadi si Malin Kundang ini kan menceritakan tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, jadi contohnya itulah misalnya pendekatan didaktis ini. Pendekatan yang dimana Malin Kundang, contohnya Malin Kundang itu, kalau Malin Kundang itu matinya karena dia durhaka sama ibunya, maka dalam hidupnya manusia itu harus bersifat baik kepada orang tua. Jadi kita itu harus bersifat baik sama orang tua, harus sopan, nggak boleh ngelawan, nggak boleh durhaka sama orang tua kita, seperti itu. Nah, contoh pendekatan didaktis ini dalam bentuk puisi, Ibu bacakan ya. Pada hari Sabtu sore, sesudah salat bersama ayah, ibu, nenek, saya dan kawan-kawanku pergi bermain layang-layang di tanah lapang. Nah, jadi nasihat yang bisa kita dapatkan setelah membaca puisi yang Ibu sebutkan tadi, hendaknya sebelum kita bermain-main itu, hendaklah bermain-main itu di hari Sabtu sore, bukan Rabu sore, supaya kita itu bisa selesai dengan bisa mengerjakan tugas sekolah kita dengan baik, seperti itu. Dan kalaupun mau pergi main itu, kita itu sholat dulu baru kita pergi main-main, seperti itu. Jadi kesimpulannya dari puisi di atas itu dapat kita ambil nasihat yang ada di puisi itu, bahwasannya kalau kita mau main itu di Sabtu sore, jangan di Rabu sore. Kenapa jangan di Rabu sore? Karena pasti kan kita ada tugas sekolah tuh. Jadi supaya tugas kita selesai, jadi kita tuh di Rabu sore itu jangan main-main, mainnya di Sabtu sore, yang dimana besoknya kan hari libur, seperti itu. Kemudian sebelum kita main-main, hendaklah kita melaksanakan sholat terlebih dahulu, seperti itu. Baru kita main-main, melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada analisis terhadap sastra anak. Nah, adapun pendekatan-pendekatan analisis terhadap sastra anak itu, yang pertama ada pendekatan mimetik. Apa tuh Bu arti pendekatan mimetik? Nah, pendekatan mimetik itu merupakan pendekatan yang menghubungkan antara karya sastra dengan kenyataannya. Nah, kemudian ada pendekatan ekspresif, yang dimana pendekatan ekspresif itu adalah memandang karya sastra dalam bentuk dari curhatan isi hati atau perasaan dari penulisnya. Kemudian ada pendekatan objektif, yang dimana pendekatan ini dia tuh mengutamakan sebuah karya yang sesuai dengan kenyataan pada teks, seperti itu. Nah, jadi pendekatan objektif ini disebut juga dengan pendekatan struktural. Kemudian ada pendekatan pragmatik, yang dimana pendekatan ini dia tuh memandang karya sastra itu untuk menyampaikan tujuan, contohnya moral, agama, pendidikan, politik, dan lainnya. Nah, jadi pendekatan ini itu menunjukkan suatu keberhasilan atau tidaknya tujuan itu bisa diresapi oleh si pembaca. Contohnya itu Malin Kundang tadi yang Ibu jelaskan. Dari sampai di sini anak-anak Ibu semuanya udah paham apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi tadi kita udah bahas tentang apa itu karya sastra secara yang reseptif, yang dimana pendekatan itu awalnya itu kita harus mengetahui siapa biografi dari pengarangnya. Misalnya puisi tadi, biografi pengarangnya itu kita harus tahu. Kemudian kita melakukan penafsiran, kemudian kita melakukan asumsi, ya kan. Kita melakukan asumsi atau kajian berdasarkan tujuan psikologis atau kejiwaan si pengarangnya. Kemudian yang kedua, kita tadi udah membahas tentang karya sastra anak secara reseptif, yang dimana tadi ada pendekatan emotif, kemudian ada didaktis, kemudian ada
analisis terhadap sastra anak yang dimana ada pendekatan mimetik, pendekatan reseptif, kemudian ada pendekatan ekspresif, ya kan, ada pendekatan objektif, pragmatif, dan lain sebagainya. Jadi sampai di sini semuanya udah paham ya. Nah, jadi ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang dikumpulkan pada minggu depan, yang dimana tugasnya itu kalian cari sebuah puisi, kemudian kalian harus mengetahui siapa pengarangnya, kemudian kalian harus menafsirkan tadi seperti contoh yang Ibu udah jelaskan tadi, kemudian kalian harus mengkaji asumsi dari penafsiran kalian tadi, yang pendekatan yang ada di sastra anak yang ada pada pendekatan si ekspresif tadi. Kan yang pertama kita harus mengetahui siapa biografi si pengarang, kemudian yang kedua kita harus menafsirkan, kemudian yang ketiga kita analisis atau mengkaji asumsi kita berdasarkan tinjauan psikologis atau kejiwaan si pengarangnya ya. Jadi sampai di sini Ibu cukupkan dulu. Sebelum mengakhiri materi kita ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang udah mau mendengarkan apa yang Ibu sampaikan di hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.